Ini adalah 8 kesepakatan yang ditandatangani oleh Pak Di Besar Xi Jinping dan Pak Di Kecil Jokowi setelah Jokowi melawat ke China barusan akhir Juli yang lalu. Saya terus terang limbung, bahkan agak linglung beberapa menit karena merasa shock dan marah besar membaca 8 kesepakatan super berbahaya itu buat Indonesia yang kita cintai bersama. Nah, di antara 8 kesepakatan itu, paling tidak ada 4 hal yang membuat saya langsung shock. Itu pertama, kerjasama perencanaan berbagi pengetahuan dan pengalaman terkait pemindahan Ibu Kota Baru Indonesia, yaitu IKN Nusantara. Nah, sekarang sudah bulan Agustus 2023, Istana sudah pekuar berkali-kali, ya maaf agak kasar, pekuar, ya, akan melaksanakan peringatan Hari Kemerdekaan RI yang ke-79 di IKN Nusantara. Padahal sampai sekarang silahkan saudara-saudara lihat lewat YouTube, IKN itu baru selesai sekitar 5-6% saja. Memang ada channel tertentu yang mencoba ngibul yang mengatakan sudah selesai 30%. Nah, Luhut mengatakan tetap optimis bisa selesai tepat waktu dengan mengatakan sudah ada kesepakatan dengan Cina yang akan ikut membantu penyelesaian IKN Nusantara. Saudara sekalian, ya, sesungguhnya kalau kita mau objektif ya, mangkraknya pembangunan IKN Nusantara nanti saya yakin sangat mengganggu stabilitas pemikiran Jokowi. Dan mangkraknya bangunan Hambalang tidak ada 1%-nya dibandingkan IKN Nusantara. Nah, bila akhirnya Cina lah yang menyelesaikan proyek super ambisius dan super irasional IKN Nusantara, sehingga tidak jadi mangkrak, maka ketergantungan Indonesia ke Cina komunis menjadi sangat mutlak. Ditambah dengan kerjasama Indonesia-Tiongkok dalam payung two countries, twin parks. Jadi istilah mereka itu Cina dan Indonesia, dua negara dengan taman kembar. Maka boleh jadi yang dimaksudkan adalah keakraban dan kemesraan Indonesia-Cina jangan lagi dipermasalahkan. Dan kedua, kesepakatan tentang pentingnya diajarkan bahasa Tiongkok atau bahasa Cina, ini saya yakin punya maksud politik yang cukup misterius. Memutuskan sekolah-sekolah Indonesia harus mempelajari bahasa Cina, perlu kita waspadai benar-benar. Jadi, andai kata nanti politik, ekonomi, bahkan hankam kita sudah dikuasai Cina, berkat politik Jokowi semuanya itu ya, dimudahkan oleh Pak Jokowi. Maka seperti Rusia yang melakukan rusifikasi etnik-etnik yang berada dalam Uni Soviet, maka Cinaisasi atau Chinization lewat pemaksaan bahasa Cina itu akan diterapkan buat bangsa Indonesia. Ini kekhawatiran yang real, ya, bukan mengada-ada. Ya. Kemudian, yang ketiga, dalam kerjasama di bidang kesehatan, ada rencana berbahaya, yaitu akan dilakukan pembangunan 30 rumah sakit Cina di kota-kota besar Indonesia. Saudara, tentu rumah sakit yang akan dibangun mirip kebanyakan rumah sakit di RRC, itu rumah sakit raksasa yang masing-masing dapat dibangun sempurna hanya dalam waktu 2 atau 3 minggu. Memang luar biasa ya, kemampuan teknologi Cina dibandingkan negara-negara manapun. Nah, bisa kita bayangkan bila di pusat-pusat pertambangan ribuan orang Cina atau Tionghoa sudah berkeliaran bebas seperti warga negara kelas 1, nanti di kota-kota besar kita juga akan lihat pemandangan yang sama. Mereka tidak bisa berbahasa Indonesia, tetapi lagaknya petentang-petenteng merasa dimuliakan oleh pemerintahan Jokowi, seolah-olah lagi-lagi warga negara nomor 1. Nah, saudara-saudaraku, ada yang keempat, yaitu kesepahaman tentang pusat penelitian dan pengembangan bersama antara Indonesia dan Cina. Nah, karena universitas adalah lembaga terdepan dalam urusan litbang atau research and development, maka di masa depan kampus-kampus kita akan menjadi tuan rumah para peneliti Cina yang malang melintang di kehidupan kampus. Sumber daya alam kita yang berupa minyak, mineral, batu bara, nikel, boksit, emas, bahkan uranium menjadi telanjang bulat di mata Cina. Sehingga negeri atau negara Cina, negara komunis raksasa ini bisa membuat peta yang akurat tentang kekayaan bangsa Indonesia. Nah, pada tahun 2006, TV Liputan 6 itu pernah menyoroti tentang perusahaan Perancis yang telah mengeruk uranium dari Kabupaten Melawi. Menurut sebuah penelitian, di wilayah tertentu Melawi, ya, Kabupaten Melawi, terdapat kandungan uranium yang bisa ditransfer untuk kebutuhan listrik, bisa menghasilkan sebesar 9.000 megawatt untuk jangka waktu 125 tahun ke depan.
Nah, Cina yang sedang mengejar kemampuan nuklir Amerika tentu membutuhkan suplai uranium sebanyak-banyaknya dan tentu akan bergembira ria bila diminta Indonesia, saja diminta Jokowi, berduet dengan Indonesia melakukan kegiatan penelitian bersama. Nah, karena Indonesia selalu berposisi mengalah, maka bila uranium kita diboyong ke Cina, kira-kira ya boleh saja. Indonesia pada era Jokowi mendudukkan diri sebagai klien RRC. RRC adalah big boss bagi Jokowi yang aba-abanya ditafsirkan sebagai instruksi atau perintah yang tidak akan ditolak. Juga ribuan tenaga kesehatan Cina nanti akan berkeliaran dan berlagak seperti warga negara kelas 1 di negara yang kita cintai ini. Nah, masalahnya siapa yang harus kita minta pertanggungan jawab atas kolonisasi legal dari Cina atas Indonesia, negara kita? Tentu oknum penguasa puncak yang sangat patuh, sangat taat, sungkem, delosor di hadapan Xi Jinping, siapa lagi kalau bukan Pak Jokowi. Nah, karena itu kita berlomba dengan waktu. We are racing against time. Seluruh sisa waktu Jokowi sebagai presiden pasti akan dimanfaatkan secara maksimal untuk menggenjot proses Chinization Indonesia. Jadi Cinaisasi negara kita. Masalahnya, akankah kita tetap bungkam dan terus diam? Akankah TNI kita, andalan satu-satunya yang paling depan dalam melindungi keutuhan bangsa dan kedaulatan negara, juga akan diam? Tapi saya yakin tidak. Insya Allah dalam sejarah Indonesia pasca kemerdekaan tidak ada satu bukti pun di mana TNI tidak bersama rakyat. TNI hanya patuh dan taat pada pemerintah selama pemerintah yang sedang berkuasa memegang teguh Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan seluruh nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Begitu ada pemerintahan yang melenceng dan bergerak liar tanpa kendali dan berbahaya bagi keutuhan bangsa dan kedaulatan bangsa, maka TNI bersama rakyat pasti, insya Allah pasti, akan melengsarkan pemerintahan atau rezim yang sudah mengingkari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah,